Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran wa nashkuruhu ijalal layla wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad alladhi addayta al-amanah wa nasahta al-ummah wa balawta risalata basyiran wa nadhira wa ala alihi wa ashabihi ahli taqwa wa dhikra. Allahumma fathhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil wa ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa lillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila, al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-hujjat wal-ummar wafdullah, al-hadith atau kama qala. Hadratul kiram, para alim, para ulama, para kiai, para asatid, para bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan, ibu-ibu majelis ta'lim yang alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa hadir, kita bisa berkumpul dalam rangka walimatus safar untuk saudara kita Bapak Sunardi dan istri tercintanya Ibu Tarmi. Kita datang ke sini tak lain dan tak bukan untuk mendoakan beliau. Mudah-mudahan mulai melangkah dari rumah kembali ke rumah dalam keadaan sehat walafiat, membawa umrah yang mabrur, membawa haji yang mabrur, membawa ziarah yang makbulah, amin Allahumma. Yang kedua, kita untuk memberi maaf dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosanya jamaah yang melaksanakan haji itu hanya bainahu wa bainallah, antara dirinya dengan Allah, sedangkan sesama manusia tidak kecuali kita sendiri minta maaf. Maka dari ini Bapak Sunardi sengaja untuk mengumpulkan kita dalam rangka walimatus safar ini. Tujuan dan maksud adalah untuk saling memaafkan sehingga beliau pulang dari tanah suci Mekah seperti bayi yang baru dilahirkan, amin Allahumma. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berkenaan dengan haji, haji ini bukan karena banyaknya duit, bukan karena banyaknya harta, bukan karena tingginya pangkat, bukan karena kesehatannya, bukan karena apa-apa, tapi merupakan kemauan Allah subhanahu wa ta'ala yang disebut dengan takdir, qada, iradat Allah. Maka jangan pernah kita pesimis. Oh, boro-boro kita mau haji, mau bayaran anak sekolah aja kita nunggak-nunggak baik, kapan kita mau hajinya? Nah, tidak. Kenapa? Kalau Allah sudah mau, siapapun bisa berangkat. Kenapa? Karena Allah akan memberikan sebuah jalan kepada orang yang dikehendaki oleh Allah.
Nabi Adam alaihissalam tanpa bapak, tanpa ibu bisa hidup. Kenapa? Karena Allah mau. Nabi Isa alaihissalam tanpa ayah, cuma ada ibu Siti Maryam bisa hidup. Kenapa? Karena Allah mau. Nah sekarang ada yang mirip-mirip Siti Maryam, hamil duluan tanpa ada ayah. Naudzubillah. Siapa yang mau? Karena Allah yang mau. Apapun yang dikehendaki oleh Allah pasti mau. Karena kita sebagai seorang hamba tidak boleh pernah pesimis. Kita harus banyak meminta kepada Allah, munajat kepada Allah, yakin dalam hatinya, tanamkan dalam hatinya. Kalau Allah mau pasti berangkat. Berapa banyak bu orang yang kaya ke jalan-jalan ke Amerika bisa, ke Jepang bisa, ke tempat-tempat Eropa bisa, tapi menuju tanah suci Mekah tidak. Berapa banyak orang yang punya pangkat, dia tidak bisa berangkat dengan kesibukannya, tapi ada orang yang hanya bekerja becak itu bisa berangkat. Kenapa? Karena Allah mau. Kenapa Pak? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hujjaj wal ummar wabdullah. Orang yang haji ataupun orang yang umrah itu semua adalah tamu-tamu Allah. Orang yang berangkat haji ataupun yang berangkat umrah itu adalah orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah, dipanggil oleh Allah, disediakan tempat yang mulia yang dilipat gandakan oleh Allah, yaitu tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Ini pilihan Pak. Orang yang berangkat haji itu adalah pilihan Allah, bukan kemauan kita. Berapa banyak orang sudah bayar tapi nggak bisa berangkat. Berapa banyak orang sudah bayar bahkan nyunggok tapi nggak bisa berangkat. Kenapa? Karena Allah tidak menakdirkan. Makanya kami pesan kepada Bapak Nadi beserta Ibu Tarmi, karena Allah sudah memilih Bapak dan Ibu untuk menjadi tamunya. Gunakan sebaik-baik mungkin waktunya, gunakan sebaik-baik mungkin kesempatannya. Berangkat dari rumah menuju tanah suci Mekah, setiap langkahnya merupakan ibadah, dihitung sebagai jihad fisabilillah. Doa-doanya, ucapan-ucapannya doa diijabah oleh Allah. Wa in sa'alu fa'u'tu, kata Rasulullah. Apabila dia meminta maka Allah kabulkan. Makanya Pak, kita sunnah ketika ada orang berangkat menuju tanah suci Mekah, apa yang kita titipkan? Bukan oleh-oleh, bukan kita kirim tasbih, bukan kita nitip minta kerudung, minta jilbab, minta surban. Nah, tidak. Apa yang diminta? Titip doa. Kenapa? Karena doanya orang yang melaksanakan haji mustajab. Cuma Pak, berapa banyak kesalahan ketika Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada seseorang untuk dipilih menjadi tamunya Allah, tapi ketika nyampe di sana, berangkat dari rumah dengan biaya yang besar, nyampe ke tanah suci Mekah tidak digunakan sebaik-baik mungkin, pulang dari sana tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Karena kesalahan dari diri kita sendiri. Apa penyebabnya? Pahala haji itu hilang. Yang pertama karena pingin dipuji orang, yang kedua karena pingin dipanggil Pak Haji, Bu Haji, yang ketiga karena kesombongan, yang keempat karena malu dipandang rendah oleh orang. Ini Pak yang menyebabkan pahalanya enggak ada. Hanya melaksanakan rukunnya, lepas daripada kewajiban Islam, tapi pahalanya nol besar. Ini yang perlu diperhatikan betul-betul oleh Pak Nardi. Bapak-bapak, ibu-ibu ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Quran, orang yang melaksanakan haji diawali dengan apa? Walillah ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Diawali dengan lillah. Segala sesuatunya lillah. Ibadah lillah, yang dikeluarkan lillah, kita kumpulkan masyarakat lillah, kita kumpulkan saudara-saudara kita lillah, bukan karena pingin di alam orang, tapi lillah.
hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Orang Pak kalau sudah karena Allah tidak akan kecewa. Tapi apapun yang bukan karena Allah siap-siap untuk kecewa. Ibadah kalau bukan karena Allah siap-siap untuk kecewa. Bisnis bukan karena Allah siap-siap untuk kecewa. Berharap bukan karena Allah siap-siap kecewa. Kenapa? Karena yang lillah itu pasti berhasil walaupun lambat. Ini yang perlu diperhatikan. Makanya Pak, ada cerita anak muda berdua, dia punya kangkung yang bagus, dibawa ke rumah gurunya, diberikan kepada gurunya, guru ini kangkung saya metik dari kangkung saya sendiri, dari sawah sendiri, saya kasihkan kepada guru saya. Kemudian gurunya masuk ke dalam, bilang sama ibu nyainya, bilang sama istrinya, Mi, ini si A bawa kangkung, apa yang harus kita balas? Karena sunnahnya Pak, orang yang tahu itu Pak, kalau kita dikasih sesuatu, sunnahnya kita membalas. Bahkan balasnya yang lebih baik, setidaknya sama. Kemudian apa? Kita nggak punya apa-apa lagi Abi, kecuali kemarin ada orang yang ngasih kambing, ya udah kambing aja bawakan. Akhirnya apa? Yang kangkung tersebut diterima, kemudian kambing diberikan. Jalan Pak, ditemu di jalan, ketemu sama temannya. Kamu dari mana? Kau bawa kambing? Saya dari rumah guru saya. Nah, kamu kau bawa kambing? Tadi saya bawa kangkung ke rumah guru saya, kemudian guru saya memberi kambing. Otak bisnisnya jalan si satunya. Pergi ke rumahnya, bawa duren yang bagus, yang manis. Dibawa ke rumah kiainya, dibawa ke rumah gurunya. Tapi nyampe sana, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa nak? Nih kiai, saya bawa apa? Durian. Saya kasihkan. Saya ikhlas, ini durian muntung, manis, mantap. Bilang ke ibu nyainya, Bu Nyai, ini gimana ini? Kita udah punya apa-apa. Si A udah bawa durian. Tadi saya bawa durian, si A bawa kangkung. Apa yang harus kita kasih? Ya udah, jalan satu-satunya kita nggak ada lagi, kangkung aja kasihkan sama dia. Ini artinya apa? Orang yang karena Allah pasti balas. Tapi orang yang tidak karena Allah pasti kecewa. Makanya orang yang haji karena Allah pasti akan menambahkan kesolehannya, menambahkan ketakwaannya, menambahkan keimanannya kepada Allah. Tapi sebaliknya, orang yang haji ataupun umrah bukan karena Allah, kalau enggak dipanggil Pak Haji enggak noleh. Kadang-kadang kalau enggak dipanggil, kamu enggak tahu apa? Mahal. Nah ini Pak, bahaya. Hal yang demikian akan merusak daripada haji itu sendiri. Makanya kata ulama, menjadikan haji yang mabrur itu sangat sulit, tapi lebih sulit lagi menjaga kemabruran itu sendiri. Sama dengan baju warna putih, mencuci baju warna putih itu sulit Pak, supaya putih lagi. Tapi lebih sulit lagi menjaga bagaimana baju putih itu nggak kotor. Begitu juga orang yang melaksanakan haji. Ketika kita melaksanakan haji, hati kita sudah bersih, dosa kita sudah bersih, semuanya sudah bersih. Bagaimana hati kita nggak kotor? Bagaimana iman kita tetap nggak turun? Karena kata Rasulullah, kata ulama, ada tiga itu iman. Ada iman yazidu wa yanqus. Ada iman itu bertambah, berkurang. Imannya siapa? Iman kita. Iman manusia. Pagi-pagi beriman, pagi-pagi kencang imannya, bagus imannya, sinyalnya tinggi, sinyalnya bagus. Tapi di sore hari imannya lemah. Apa tanda-tandanya Bu? Kalau iman kita itu sedang lemah, malas ibadah. Yang seharusnya kita khusyuk jadi malas. Itu ingat, berarti kita sedang imannya sedang turun. Harus dikasih pupuk yang bagus. Dengan cara apa? Zikir kepada Allah. Ya Allah, iman saya sedang turun, naikkan, kembalikan Pak kepada Allah. Yang kedua adalah iman yazidu wala yanqus, bertambah tidak berkurang. Imannya siapa? Imannya orang-orang soleh. Imannya yang hatinya tidak ada penyakit.
imannya yang tebal, orang ahli ibadah, orang alim yang mengamalkan ilmunya, pasti dia yazidu wala yanqus, bertambah tidak berkurang. Ada pak iman la yazidu wala yanqus, tak bertambah tidak iman siapa? Para malaikat. Makanya pak, malaikat itu diciptakan sejak sekarang, diciptakan untuk bersujud sampai hari kiamat tetap bersujud. Kenapa? Karena tidak ada perkembangan untuk imannya. Beda dengan manusia. Iman manusia yang baik lebih baik daripada malaikat. Iman manusia yang jahat lebih jahat daripada syaitan. Ini yang perlu kita perhatikan bersama. Oleh karena itu bapak-bapak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, gunakan untuk Pak Nadi sebaik-baik mungkin agar di kota Mekah yang dilipat gandakan, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatun fi masjid hada afdalu fi ma siwa, melakukan salat di masjid ini adalah lebih utama daripada 1000 salat daripada masjid yang lain, illal masjidil haram, kecuali masjidil haram. Salat di Masjid Nabawi 2 rakaat sama dengan ibadah 1000 rakaat di masjid Indonesia atau di masjid yang lain kecuali masjid Mekah dan juga Masjidil Aqsa. Karena masjid Pak yang punya keutamaan itu hanya 3, yang lain semua sama. Makanya dalam kitab fikih kalau ada orang bernadar, saya bernadar akan iktikaf di kota Mekah di Masjidil Haram, maka tidak bisa diganti masjid manapun, harus ke Mekah. Tapi kalau umpamanya kita iktikaf di masjid sini, tapi bapak nggak bisa di situ, bisa beriktikaf di masjid yang lain, boleh kata ulama. Tapi di masjid yang 3 tidak boleh. Karena kata Rasulullah SAW, orang yang melaksanakan sholat sunnah di Masjidil Haram sama dengan melaksanakan 100.000 kali. Kalau 5 kali sholat di Masjidil Haram, maka sama dengan kita umur 200 tahun Pak ibadah terus. Kita umur berapa? Kita kurang lebih kata Rasulullah umur 70, 60 sampai 70. Dipotong masa kecil, dipotong tidur, dipotong makan, paling kita ibadah kepada Allah kurang lebih bersihnya cuma 5 tahun. Makannya berapa tahun? Tidurnya berapa lama? Kita kumpulkan jadi satu. Sedangkan umur kita cuma 60 sampai 50 60 sampai 70 tahun. Tapi ketika kita ke Mekah, Pak, ini keistimewaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang dipanggil oleh Allah. Sholat di sana, apapun itu perbuatan yang baiknya, Allah lipatkan 100.000 kali. Hatam Al-Quran di Mekah sama dengan hatam 100.000 kali. Puasa di kota Mekah sekali sama dengan 100.000 hari di luar Mekah. Bersedekah 1 rupiah sama dengan bersedekah 100.000 kali. Ini keutamaan. Tapi ingat Bapak Nadi dan Ibu Tarmi bahwa di Mekah bukan cuma pahalanya yang dilipat gandakan oleh Allah, tapi dosa juga dilipat gandakan. Melakukan dosa 1 kali sama dengan melakukan dosa 100.000 kali. Makanya Pak Nadi ketika ada di Mekah yang perlu kita perhatikan, karena haji itu Pak bukan cuma haji fisik, harta, pengorbanannya, harta, tenaga, jiwa, hati, itu dibawa semua untuk melaksanakan haji. Kenapa Pak? Kita dikumpulkan begini pakai duit tidak? Pakai duit tidak? Pakai. Periksa sana, daftar sini, bawa sana, bawa sini, semua pakai duit tidak? Besok berangkat pakai duit tidak? Ngundang saya pakai duit tidak? Nah, pakai juga. Saudara-saudara, 0%. Kenapa perlu pengorbanan? Kenapa? Karena orang yang haji dilipat gandakan oleh Allah. Wa in anfiqu akhlifah, kata Rasulullah. Yang dikeluarkan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi prosesnya haji Pak, mulai berangkat dari rumah sampai kembali ke rumah, semua akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu Pak Nadi perhatikan tanda-tandanya haji yang mabrur. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah.
Orang yang haji mabrur langsung dapat tiket menuju surga, langsung mendapat tiket cash menuju surganya Allah. Mudah-mudahan terjadi Pak sama Pak Nadi dan Ibu Tarmi, amin Allahumma. Tapi sulit Pak, sulit sekali. Kalau kita nggak bisa menjaga mata, kalau kita nggak bisa menjaga lisan, kalau kita nggak bisa menjaga telinga, kalau kita nggak bisa menjaga mulut di kota Mekah, maka untuk mendapatkan tiket menuju ke surga batal, hangus. Makanya wala rafasa wala jidala fil hajj. Jangan bertengkar, jangan bercekcok, jangan berprasangka buruk, jangan begini, jangan begitu yang jelek-jelek di kota Mekah. Supaya apa? Masuk pada tiket menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita ada di Mekah, jaga hatinya. Kenapa kata orang dulu yang ke Mekah itu yang dibalas langsung? Tidak. Cuma satu yang dibalas langsung oleh Allah adalah sombong di kota Mekah. Jangan karena kita sering ke Mekah, oh gua udah tahu jalan sini mah. Jangan harap Pak dia kembali ke hotel, nyasar pasti. Ada orang, oh sandal saya aman, sandal gua di sini pasti aman. Pulang dari Masjidil Haram hilang dengan tempatnya. Dicuri, tidak. Kemana? Wallah nggak bisa. Cuma satu Pak yang langsung dibalas oleh Allah, sifat sombong dalam hati. Makanya kenapa di kota Mekah sifat sombong langsung Allah tunjukkan? Karena sifat sombong adalah sifat yang paling jelek dimiliki oleh manusia. Supaya pulang dari Mekah menuju tanah air, hilangkan sifat sombongnya, hilangkan penyakit-penyakit hatinya. Insya Allah tergolong orang-orang yang mendapatkan tiket menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, amin Allahumma amin. Yang terakhir Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena menjelang asar, karena saya harus kembali ke pesantren. Yang terakhir saya pesan untuk diri kita dan untuk kita semua, syarat supaya kita dipanggil oleh Allah dan menjadi tanda-tandanya orang yang dipilih oleh Allah dari segala sesuatunya. Jaga perut kita, lisan kita dari sesuatu yang haram masuk dalam perut kita, Pak. Karena sesuatu yang masuk dalam perut kita itu menjadi penyakit, menjadi malapetaka untuk kita dan untuk keluarganya. Jaga lisannya. Makanya tanda-tandanya haji yang mabrur itu afsus salam, mengebarkan salam. Ketika ketemu orang yang biasanya cuma hai bro, langsung assalamualaikum, mabrur. Yang kedua, suka memberi makan kepada orang yang lapar. Yang ketiga, membantu orang lain yang sedang membutuhkan. Makanya Pak, tanda-tandanya orang yang baik itu, yang Allah selamatkan adalah ketika ada kebaikan dia hadir, ketika ada sosial dia hadir. Tapi sebaliknya, ketika tanda-tandanya orang yang akan celaka, diantaranya ada dangdutan, paling depan. Ada maksiat paling depan, sabung ayam paling depan, ada judi paling depan. Naudzubillah min dzalik. Kalau diterus-teruskan Pak akan mati suul khotimah. Ini perlu diperhatikan. Kenapa? Ketika Allah idza aradallahu al-'abda, ketika Allah menghendaki kepada seorang hamba miftahu khair, maka Allah akan membuka kebaikan untuk seseorang. Jadi ketika kita Pak ada orang menjadi tandanya orang baik, ketika ada kegiatan yang baik itu kita ada. Kita hadir, kita ada kesempatan. Ketika ada maksiat, kita lagi sakit, kita lagi nggak punya duit, umpamanya ada dangdutan, minta bantuan, aduh maaf Pak, betul-betul lagi nggak punya duit. Itu Allah pelihara Pak. Allah jaga. Ketika Bapak nggak punya duit, ada orang minta-minta untuk maksiat, bersyukur. Kenapa? Mudah-mudahan itu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang terakhir ini, ayo kita perhatikan. Yang pertama adalah menjaga lisan kita supaya tidak masuk sesuatu yang haram. Yang kedua, jaga telinga kita supaya tidak mendengarkan sesuatu yang haram. Yang ketiga, jaga mata kita supaya tidak melihat sesuatu yang haram. Di zaman saat ini Pak, untuk cari maksiat tidak harus jauh-jauh. Dulu, zaman dahulu beda. Kalau kita mau lihat orkes, dangdutan harus jalan kaki berpuluh kilo. Sekarang cukup di dalam rumah. Makanya perhatikan ibu, kalau ada anak di dalam rumah nggak keluar-keluar, periksa HP-nya. Hati-hati.
Kenapa? Karena maksiat sekarang tidak harus keluar dari kamar. Maksiat bisa ada di dalam kamar itu sendiri. Lihat kecetannya, lihat apa pergaulannya, supaya apa? Supaya anak dan keluarga selamat dunia dan akhirat. Kita doakan bersama. Dan untuk Bapak nanti mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala di kota Mekah, mudah-mudahan bisa melaksanakan haji dengan baik dan sempurna, dan mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah, dan mudah-mudahan di kota Madinah bisa ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan menjadi ziarah yang makbulah, amin Allahumma amin. Mudah-mudahan yang kita hadir semua ini kita bisa ukuf di padang Arafah, mudah-mudahan kita bisa tawaf di Baitullah, dan mudah-mudahan kita bisa jumrah Aqabah di Mina, dan mudah-mudahan kita bisa bermalam di Musdalifah, amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tamu-tamunya Allah, amin ya rabbal alamin. Allahumma jana hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur ya alim ma fi sudur akhrijna ya Allah min adh-dhulumati ilan nur. Pribadi mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.